warnanya bilang orange. Jadi jangan percaya kalau ada bola basket warna hijau, putih apa tuh, itu omong kosong itu. Itu mau jualan aja tuh. Ya. Terus kan kalian juga nggak tahu apa arti belimbingnya bola basket. Bola basket ada banyak kan garis-garisnya untuk apa? Ah, kan kali bahaya. Itu sebetulnya untuk letak ibu jari, untuk letak jarinya semua. Jadi ada filosofi di bola itu. Nah itulah kenalkan pada anak-anak. Jangan kalian kalau ngelatih anak-anak, ayo baris lurus. Pak, nah, sudah bubar besok. Tapi banyak pelatih gitu. Pelatih nggak gini menurut saya. Ada nggak anak TK, anak SD, terus kamu suruh baris bisa lurus? Itu omong kosong itu. Yang penting kasih senang main bola, kasih bola senang, udah bebas. Nah ini bola ini gini ya, kan ini ada alur bolanya kan. Ini memang jarang orang ngomong. Dua titik ini ada letak yang ibu ini jari. Ya, yang ujung sini. Ini letak ibu jari. Tuh. Dan selebar mana jarinya kalau kamu ngajarnya? Selebar ini. Jadi ada filosofi yang di bola basket yang kamu harus ajarkan. Kalau enggak, mereka nggak akan tahu. Kenapa basket garis-garisnya begini kan ada filosofinya. Nah itu perlu disampaikan kepada anak-anak. Jadi kalau kalian mau mulai dari ini dengan anak-anak kecil, kasih aja bola basket yang kecil juga nggak apa-apa. Yang penting apa? Kasih ring dia bisa masukkan bolanya. Senang udah itu. Jangan mikir yang macam-macam. Nanti kalau dia sudah 12 tahun lebih, 13, mulai diajari fundamental. Oh fundamental ini. Nanti kalau sudah 16, 17, dia mulai apa? Tadi sebelum kemarin Mas Heru ngajarin apa? Sudah fundamental kan sampai umur 13, 14, 15 kan dia belajar perorangan. 16, 17 sudah mulai belajar unit-unit. 2 orang bermain, 3 orang bermain, itu yang diajarkan. Jadi basket tidak bisa diajarkan secara kamu begitu lagi Jakarta, kamu tanam pun sini bubar basketnya nih. Yang sebasic mungkin sedetail mungkin. Itu ya. Terus cara penyampaian juga beda-beda. Maka kemarin aku sempat diskusi sama Mas Randy, sama Mas Heru. Kenapa dulu susu kok melarang orang punya lisensi A untuk ngelatih di anak-anak? Malah di Amerika, di Australia ada khusus lisensi mini basket. Kalau ngajar mini basket belum tentu kalian bisa ngajar. Ya, pelatih top ngajar mini basket belum tentu bisa. Saya kasih contoh sama orang Australia, kalau ada anak TK yang ngompol, ya, terus maaf ya, buang air besar di kelas, gurunya masih bisa cepoi, bersihin gitu ya. Coba profesor suruh gitu. Marah-marah dia. Jadi kalian jangan memaksa kalian menjadi pelatih serba bisa, serba guna, serba semuanya omong kosong. Kalau Anda tanya saya, pernahkah saya jadi pelatih nasional? Tidak pernah. Tidak pernah. Karena memang saya dari kecil senang memandang, saya paling senang melatih anak sekitar umur 14, 15, 16, 17, 18. Saya punya kerinduan hati mempersiapkan generasi ini masuk ke liga profesional. Saya nggak peduli kok. Saya waktu kerja Panasya sama dia, berdua kerja di Panasya, itu bukan karena saya mau di situ, karena butuh duit. Ya jujur, waktu itu kekurangan keuangan di rumah harus masuk ke liga profesional, sehingga dapat duit banyak. Setelah dapat duit banyak, stop, saya nggak mau lagi di situ. Saya di Satya Wacana, tidak dibayar saya, malah keluar duit, cari duit saya. Kenapa saya di Satya Wacana mau? Karena saya bilang, boleh nggak kita bina atlet dari muda-muda kita masukkan ke IBL. Jadi kalian harus tahu panggilannya. Kalau panggilannya di mini basket, nggak usah takut, mini basket jangan latih terus. Kalau panggilan kalian di pembinaan tengah, ya terus. Kalau panggilan kalian memang di level atas, ya saya nggak tahu. Harus siapkan dari kalian masuk ke situ. Jadi banyak hal yang menurut seorang pelatih perlu pelajari. Nah, pelatih ada hubungan dengan wasit. Sekarang kalau Anda jadi pelatih dan tidak tahu peraturan perwasitan gimana? Coba saya mau tanya. Terus ngajarnya gimana dia? Iya dong.
Harusnya seorang pelatih harus mengetahui peraturan bola basket. Malah saya di klub saya, sejak saya ngelatih di Satya Wacana, setiap hari sebelum mulai latihan dulu saya anjurkan untuk difotokopikan satu lembar peraturan bola basket bab 1 mungkin. Nah kita kasihkan dia semua. Saya kasihkan dia, mereka baca. Mereka bawa pulang. Besok datang ada pertanyaan, kita bahas lagi. Ketika mereka berlatih sudah hampir setahun, berarti mereka harusnya bisa menguasai semua yang ada di peraturan itu. Jangan pemain sampai didiamkan loh. Bodoh, ngeyel lagi. Udah salah ngeyel lagi. Nah, itu bahaya. Jadi tidak bisa luput antara wasit dan pelatih, itu ada satu rangkaian yang bekerja. Sering berhubungan dengan wasit tanya, kenapa ini aturannya gini? Karena kalau wasit tiupnya salah, anak itu tidak akan bisa maju. Walaupun pelatihnya jagoan seperti apapun, anak tidak akan bisa maju. Karena anak bilang, loh, kan menurut pelatih saya boleh. Referee yang bilang nggak boleh, kasihan kan? Kasihan banget, sangat kasihan, sangat kasihan. Kalau kamu ngajarin salah aja, ambil contoh ya, kamu ngajar salah aja. Kalau dari kecil kita ngajar anak untuk buka kita punya kaki aja, selebar apa? Sebar bau tak? Tapi aku lihat pemain basket hampir rata tidak pernah diajarin. Sehingga kalau buka seenaknya sakar PDW. Nanti kemudian dia naik level, tidak bisa maju. Orang yang buka terlalu lebar tidak bisa lompat. Orang yang membuka terlalu sempit juga nggak bisa lompat. Jadi FIBA ketika membuat peraturan itu pasti ada tujuannya menyampaikan di situ semua. Jadi perlu. Kalau perlu mungkin sewaktu-waktu ya undang wasit, undang pelatih, undang pemain duduk bareng. Itu sering saya lakukan di beberapa kota. Karena bisa gini, Mas Randy, Mas Heru dan teman-teman. Saya kasih pertanyaan. Ya, kalau bola ini shoot ya. Kemarin saya belajar semua kan, saya dengar kan. Ini shoot kan. Ini shoot ya, Pak. Kena ringan. Bolanya naik, mau masuk gini. Diambil boleh nggak? Siapa yang bilang tidak angkat tangan? Yang tidak angkat tangan. Mau masuk. Yang boleh angkat tangan. Ini kalau pertandingan bisa pukul-pukulan gara-gara ini. Awas itu sama pelatihnya aja beda. Lu ajari berhari-hari aja masih ada beda coba. Ayo. Itu yang saya persatukan terus di tiap kota saya kunjungi. Duduk, wasit, pelatih, pemain. Saya sering mengumpulkan wasit 5, pelatih 5, pemain 5. Kalau ini putusannya apa? Beda semua. Setelah beda, saya undang wasit 1, pasang peraturan permainan. Seperti ini jawabannya. Pelatihmu, oh aku salah ya. Pemain bilang, waduh pelatih gua goblok ngajarin salah lagi nih. Bener nggak? Ada wasit saya nggak tahu. Nah gitu-gitu sering apa? Diskusi, nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Karena kalau tidak sering diskusi pelatih, wasit, dan pemain, nanti tidak mengerucut kepada satu visi yang sama. Akhirnya akan terjadi apa? Ribut, ada pagi siang sore urusan peraturan. Itu ya, itu sangat penting menurut saya. Jadi kalau Anda mau basket di Maluku Utara, maju yang satu, harus sering berkumpul. Silaturahmi, ngomong duduk, apa yang dipermasalahkan. Pelatih juga harus belajar lagi kalau ini urusannya si Pak Sekjen. Pelatih harus dikasih sebulan atau 2 bulan sekali membaca ADART perbasi. Harus. Jadi kalau ngajarin pemain, terus kamu pindah aja, ada apa-apa, saya tanggung jawab. Ini bodoh di pelatih ini. Nanti menjebak anak itu. Anak itu akhirnya apa? Kasihan, nggak tahu pindah, kena skorsing. Harusnya tidak, harus belajar, tetap belajar. Ini yang saya ribut sama bidang organisasi terus, adakan terus sering namanya bedah buku soal ADRT. ADRT itu bicara apa sih? Saya mau tanya, di ADRT itu ada surat pindah apa? Ada peraturan surat pindah nggak? Ayo, ada peraturan surat pindah nggak?
Hah? Ada. Yang ada angkat tangan. Jangan takut, ada angkat tangan. Nggak ada. Nggak tahu. Yang ada surat keluar. Oh iya. Nggak ada surat pindah. Nggak ada. Lu mau pindah dari mana? Maluku mau pindah mana? Jakarta. Buatin surat pindah Maluku ke Jakarta. Nggak ada itu. Aku mau keluar dari Maluku, ya udah lu keluar mau pindah mana dia nggak ada urusan. Nggak ada urusan sama dia. Oh ini nggak bisa pindah kemana sombong aku. Karena aku minta ganti pembinaan. Karena ribut itu. Pembinaan tidak bisa diganti. Karena ini Perbasi dan FIBA tuh masih gratis. Amatir tidak bisa seenaknya minta-minta ganti kerugian. Sorry ya, kalau itu terus kalian nggak tahu, kasihan atlet-atlet kalian. Ya yang boleh surat keluar, bukan surat. Ya. Ini baru ribut aja, ya baru-baru aja. Saya minta surat pindah nggak bisa, memang surat pindah kagak ada. Ada surat keluar. Nah kalau di IBL ada surat pindah nggak? Ada. Karena tujuannya untuk pembayarannya bagaimana? Bukan suratnya, pembayarannya bagaimana? Jadi etika-etika itu perlu kalian tahu supaya nanti kalian nggak salah waktu memimpin basket. Nah udah, sekarang saya nggak mau banyak bicara. Kalian ada pertanyaan apa yang kalian masih ganjel, boleh tanya ke saya. Kalau saya masih tahu saya jawab. Kalau nggak tahu ya tunggu saya pulang, makan dulu, mikir baru saya jawab kalian. Dibalas di WA. Iya, ayo silakan. Nggak apa-apa loh. Ya silakan. Tapi nggak kuat tadi larinya. Mau pingsan dan jauh. ADRT itu apa? ADRT? Ada apa? Anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Yang namanya organisasi itu selalu ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang mengatur jalannya organisasi tadi. Jadi ADART ya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Organisasi kita Perbasi, jadi anggaran dasar, anggaran rumah tangga Perbasi. Ini kewajiban nih Pak Siro nih harus ADART ini, ADART-nya nangis nanti kalau ADART ini berlaku untuk semua organisasi Perbasi mulai dari pusat sampai Pengkab Pengkot. Sama ADART-nya itu. Karena di dalamnya nanti kalau mengatur tentang Pengkot, mengatur tentang Pengprov dan mengatur tentang PP. Bagaimana susunan kepengurusannya, apa tuh fungsi perannya, apa tugasnya. Maaf ya. Bagaimana boleh mengatur pemain, perpindahan pemain. Strukturnya yang kemarin di pelantikan itu ada kesalahan strukturnya. Di ADART Perbasi tidak boleh ada ketua harian. Ya, harusnya tidak adanya wakil ketua umum. Ketua umum. Jadi wakil ketua umum itu Bisa dirubah tadi. bisa dirubah. Bisa direvisi. Wakil ketua umum. Sehingga kalau terjadi, maaf, ketuanya terjadi apa-apa, sakit tidak bisa melanjutkan, Ya. Berhalangan tetap. ditahan karena polisi, Berhalangan macam-macam, wakil ketua umum bisa naik untuk menggantikan. Ya. Sampai dilaksanakannya. Sampai dilaksanakan musprov. Musyawarah luar Luar biasa. biasa. Musyawarah luar biasa. Ya jangan nanti ketika kayak Jabar sudah diingetin tidak boleh ada ketua harian, tetap ngeyel ketua harian. Jabar ketuanya masuk penjara sekarang, ketua hariannya mau jadiin ketua umum tidak bisa. Jabar terlalu jauh, Maluku Utara. Nggak ada wakil ketua, yang ada ketua harian. Harus wakil ketua umum itu sesuai dengan ADART. Ya. Sehingga waktu terjadi apa-apa dengan ketuanya tidak langsung vakum. Maka dia tanya, gimana? Aku juga bingung. Organisasi kamu gimana? Juga bingung. Karena ADART menyebutkan hanya ada wakil ketua umum, tidak ada ketua harian. Ya. Sudah tahu sekarang yang mengatur organisasi lamanya waktu kepengurusan. Kenapa hanya 4 tahun? Ya Ada. ADART itu. Jadi atas dasar ADART. Jadi amanat ADART itu yang harus dikasihkan. Ya. ADART bisa dirubah, bisa melalui apa? Munas. Melalui musyawarah nasional Perbasi. Ini mau ganti logo Perbasi yang lu pakai ini aja. Nah itu Sampai tahun bertahun-tahun ini capek. itu ada arti lambang, arti itu ada artinya di ADART diatur. Ya, itu yang mengatur organisasi itu yaitu seperti negara kita ada Undang-Undang Dasar 45 itu yang mengatur negara kita. Sama ini tapi Saya apalagi tanya, ada apa-apa? ADART ya.
Ada lagi? Boleh tanya lo apakah saya ganteng? Boleh. Nah, jawab tetap nanti jangan takut. Kamu jangan ganteng lo. Apa Dika? Misalnya nih, kan tadi bahas tentang pendidikan di anak usia dini. Nah, biasanya kan kita mau mendekatinya tuh dari kayak mengenalkan ke orang tua dulu apa itu basket. Nah, biasanya orang tuanya tuh kayak apa itu basket gitu loh. Kayak saya tuh kayak mereka masih kayak belum mengenal basket sama sekali. Nah, itu gimana caranya sampai kita kayak meratakan kepada mereka memberikan pengertian yang benar tentang basket. Ada yang basket itu sebenarnya bagus gitu. Tapi kebanyakan dari orang-orang intinya orang-orang sini ya banyak tahu bola kaki, bola voli gitu kan, bulu tangkis, nah itu aja. Bola basket kayak orang cuma lewat basket. Udah itu aja. Bagaimana mau mengenalkan basket? Ya, itu aja. Apa yang paling baik untuk mengenalkan basket? Ada yang jawab? Ayo. Ini boleh loh, ini sangat. Ayo. Sharing. Punya ide nggak supaya gimana supaya basket jadi terkenal di sini di Halmahera Selatan, sehingga nanti anak-anak kecil juga tertarik dengan bola basket. Apa langkahnya? Ada entertain sih orang gede yang seneng. Apalagi dari cewek-cewek muter-muter, penonton bisa semua. Ada pom-pom segala itu orang gede yang nonton. Kamu udah denger belum cewek-cewek? Nah, gara-gara poli pantai pakai celana pendek, kelihatan pantatnya begini. Dengar nggak di Olimpiade baru ribut? Ada satu negara nggak mau pakai itu. Ayo. Dia bilang apa tuh orang tua-tua datang cuma mau nonton pantat saya aja gitu. Sorry loh. Ini terang-terang aja. Ah. Poli itu menarik kan karena memang kelihatan waduh. Menarik cewek itu. Nah kalau saya kalau mau mengenakan basket sering banyak pertandingan. Event betul. Kalau banyak pertandingan orang nonton, ramai kegiatan, latihan rutin. Kalau di sini setiap sore ramai yang latihan orang lewat, ada basket ya. Oh ini olahraga apa? Jadi aktivitas kegiatannya dulu ditinggikan ditambah di jumlah latihannya gitu ya. Latihan diperbanyak, pertandingan diadakan, itu pasti otomatis. Yuk, siapa lagi tanya? Ada nggak? Nggak apa-apa, lu tanya, embung nggak bayar. Mountain goal, waduh berbahaya tuh, waduh bahaya tuh. Wasit nggak boleh pakai baju begini. Enggak, tim nasional nggak boleh loh. Siap. Tim nasional tuh semua merek kaos sudah boleh pakai, kecuali cuma kaos tim nasional saja. Mungkin saya juga pernah ngobrol sama Sul waktu webinar kemarin yang dari Perbasi Makassar masalah pembinaan di Maluku Utara. Kembali lagi yang tadi saya bilang banyak buat pertandingan. Jujur saja di Maluku Utara ini kalau buat pertandingan basket setahun sekali syukur. Karena syukur ya? Syukur setahun sekali. Karena begini, kalau kita mengharapkan instansi tertentu yang membantu kita, itu ya 3 tahun, 4 tahun mungkin baru ada pertandingan. Jujur saya selama di Maluku Utara ini semua pertandingan yang dibuat itu berdasarkan inisiatif dari komunitas atau klub atau mungkin ada orang yang memang suka sama basket buat bikin. Kalau salah satu cara untuk memperkenalkan basket dengan cara membuat pertandingan di Maluku Utara itu susah sekali, bukan susah tapi susah sekali. Jadi mungkin yang mau saya tanyakan di sini, apakah di setiap tahun ada anggaran dari Perbasi Pusat ke masing-masing pemprov yang mungkin ditujukan untuk membuat event yang kita tahu, biar setidaknya kalau memang ada anggaran kita bagi masing-masing pemprov, pemkap atau pemkot supaya buat setidaknya 1 tahun itu ada pertandingan atau setiap bulan adalah. Karena di Maluku Utara ini untuk basket kasihan, nangis kita. Nangis. Miris sekali. Kita buat pertandingan saja, tim dari ada instansi yang memang memiliki bidang olahraga, kita undang untuk pembukaan ataupun kasih sambutan, tidak pernah datang sama sekali. Saya datang dari jauh-jauh naik kapal 10 jam. Ya. Datang saya kejar-kejar datang. Dia tinggalin anak SD-nya dia nangis dia ini. Jadi mungkin kalau memang ada
anggaran apanya pembinaan dari Perbasi ke masing-masing pemda yang kalau bisa diketahui lah untuk semua insan basket yang ada di Maluku Utara, biar kalau kita tahu ada dananya, oke, kita buat pertandingan, kita kasih misalnya di sini berapa, di sini berapa, biar jalan sama-sama. Oke, bagus. Katanya dari mulai Perbasi dibangun tahun 50 lebih sampai sekarang,